Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Ini seorang pemuda miskin, tidak punya apa-apa. Hidupnya hanya mencari kayu di hutan. Uwais ini adalah seorang pemuda dari Yaman, orang yatim. Dia hidup bersama ibunya dan selalu mendampingi ibunda yang tercinta. Kita tahu bahwa Uwais ini adalah punya penyakit, namanya penyakit plongko istilahnya, yaitu putih, belang-belang putih begitu. Sementara ibunya ini adalah seorang buta dan sudah tidak bisa mampu untuk berjalan. Ketika Uwais ini ditangisi oleh ibunda, permintaan ibunya ini salah satu diantaranya adalah bisa berangkat haji. Lalu kemudian Uwais ini termenung dan meratapi dalam dirinya. Lalu kemudian sedikit demi sedikit Uwais ini menabung uang, lalu kemudian digunakan untuk beli lembu. Lalu kemudian di saat Uwais ini mencari kayu, ini menggendong lembunya itu dari kecil. Digendong naik, diturunkan, digendong naik, diturunkan, digendong naik, diturunkan, sampai Uwais ini bukit itu sambil mencari kayu. Ya. Suatu ketika Nabi bercerita kepada para sahabat, nanti kalau saya sudah tidak dunia, maka carilah orang bernama Uwais. Tanda-tanda orang bernama Uwais ini adalah dia ini mempunyai penyakit, namanya penyakit plongko. Istilahnya adalah putih belang. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa beliau baginda Nabi? Beliau adalah bernama Uwais dari Yaman. Kalau engkau ketemu sama yang bernama Uwais ini, mintalah didoakan dan mintalah diistighfarkan, diampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penghuni langit dari Yaman. Lalu kemudian suatu ketika Uwais ini begitu sudah besar, lembunya itu sampai bobotnya itu kira-kira 100 kilo. Suatu ketika usia lembu ini sudah 8 bulan pada musim haji. Akhirnya musim haji berangkatlah Uwais itu melaksanakan ibadah haji bersama ibunya dan digendong dari Yaman ke kota Mekah. Punya luar biasa kegembiraannya ketika melihat Ka'batullah, yaitu Ka'bah yang sekarang ini. Sangat gembira. Lalu kemudian di tengah Ka'bah itu Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah kesempatan untuk ibu saya diterima sebagai amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya, sehingga ibu saya bisa masuk surga. Lalu kemudian ibunya bertanya, kenapa engkau Uwais hanya berdoa untuk minta supaya saya bisa masuk surga? Lalu kemudian kamu bagaimana? Kata Uwais, kalau saya berdoa dan mendoakan kepada ibu saya bisa masuk surga,
insya Allah ketika ibu berdoa untuk anaknya masuk surga. Nah, dalam cerita ini kemudian sahabat Umar bin Khattab ini begitu kafilah dari Yaman ini dicari satu persatu lalu kemudian ketemu yang bernama Uwais itu. Setelah ditemukan di kota Mekah pada saat musim haji, lalu kemudian sahabat Umar ini minta didoakan dan minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Uwais tidak mau. Engkaulah ya Tuhan yang berdoa dan aku yang mengamini. Tapi sahabat Umar tidak. Saya terus terang diminta oleh Rasulullah supaya bisa ketemu sama engkau ya Uwais, karena engkau adalah penghuni langit. Engkau bukan penghuni bumi tapi penghuni langit. Karena itu doa kamu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya melihat Uwais itu dan tandanya Uwais itu, ternyata Uwais ini sudah tidak lagi punya penyakit, namanya penyakit putih belang-belang itu, tapi tinggal satu penyakitnya ini, belang sedikit. Akhirnya melihat seperti itu, yakin bahwa tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu benar, yang namanya Uwais itu ya ini. Akhirnya dia minta didoakan dan minta kepada Allah supaya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Uwais berdoa kepada Allah supaya sahabat-sahabat termasuk Khalifah Umar bin Khattab bisa diterima doanya dan dikabulkan doanya untuk masuk surga dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita-cerita ini bisa kita simpulkan, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah pasti akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini sebagai tadzkirah kepada kita semua. Betapapun pangkat kita, betapapun kekayaan kita, berapapun derajat kita, kalau kita ini bisa mendapatkan doa dari orang tua, pasti orang tersebut akan bisa menikmati kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah, ada kurang bermohon maaf, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.